Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di RM Media. Semoga RM Media selalu aktif dan kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan rohani dan jasmani. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Seperti yang sudah pernah saya ungkapkan bahwa katanya Hatim Al-Asham ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Dan secara umum masalah wudhu batin banyak yang tidak tahu kan? Banyak yang tidak tahu. Cuman saya akan mengulanginya. Kalau wudhu zahir ada 6 fardu. Sudah kita maklumi. Adapun wudhu batin ada 7. Fardunya wudhu batin ada 7. Yang pertama taubat, baik dari dosa besar maupun dari dosa kecil. Yang kedua, menyesal atas perbuatan yang salah. Secara otomatis tidak ingin mengulangi lagi karena menyesal. Yang ketiga, tarki hubbi dunya, meninggalkan cinta dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Boleh cari dunia sebanyak-banyak boleh, tapi cinta kita ini harus hilangkan. Yang keempat, wa tarki sana'il khalqi, meninggalkan dipuji makhluk. Artinya jangan suka dipuji makhluk. Ini 5 ya. 1 taubat, 2 menyesal, 3 meninggalkan cinta dunia, 4 meninggalkan cinta dipuji makhluk. Nomor 5, cinta, artinya meninggalkan cinta jabatan. Jangan terlalu cinta ingin jabatan dunia ini. Kalau jabatan akhirat aja bagus. Yang nomor 6 adalah meninggalkan khianat. Yang nomor 7 meninggalkan dengki. Nah ini wudhu batin menurut Hatim Al-Asham. Kemudian kita lanjutkan wudhu yang zahir. Wala tazid fil ghusli ay wal masih ala salasi marratin. Jangan lebih dari 3 kali, baik di dalam membasuh maupun mengusap. Konsekuensinya kalau lebih dari 3 kali otomatis makruh. Bahkan bisa haram. Duh, kok gitu Ustaz? Kok bisa haram gimana? Nah, ini kan lihat situasinya saja. Yang jelas konsekuensinya makruh atau haram. Wala tangkus anha fa inna dzalika makruhun, dan jangan kurang dari 3, karena kurang dari 3 kali juga makruh. Jangan lebih dari 3, jangan kurang dari 3, baik di dalam membasuh maupun dalam mengusap. Illa li udrin, kecuali karena udur. Contoh udurnya ka'an dhaqal waktu bihaisu law istaqala bi tasdisi la harajal waktu. Fahinaidin yahrumut tahlisu. Lah ini kan contoh ya, udur adalah waktunya sudah sempit. Bila berwuduknya itu di 3, misalnya mengusap 3, membasuh 3, waktu sholat keluar, maka men-3 bukan sunnah tapi malah haram. Haram malahan. Karena mengejar waktu itu lebih utama daripada men-3 dalam mengusap atau membasuh. Au qallal ma'u bihaisu la yakfika illa lil fardhi. Atau airnya memang sedikit, tidak cukup untuk sampean kecuali hanya untuk fardunya doang.
Kalau 3-3 tidak cukup, kalau cuma 2-1 masih cukup, maka 3-3 fatahrumu hinaitin asjatu alaihi, maka haram hukumnya lebih dari 3. Haram malahan. Lah ini kan tadi itu kalau lebih dari 3 makruh itu kan bisa haram. Lah ini kalau airnya sedikit hanya cukup untuk fardhu doang, maka haram lebih dari 3. Bahkan haram dari lebih dari 2 kalau memang tidak cukup. Awih tajat ilahil fadili, awih tajat ilal fadili al ma'i lil atosin fayahrumu alaika taslisu. Atau ada hewan atau makhluk yang dimuliakan, manusia misalnya ya, ada manusia yang sangat haus, yang sangat membutuhkan air, kemudian air itu digunakan untuk wudhu sampean. Kalau 3-3 cukup, maka orang itu terlalu haus. Tapi kalau untuk buat minum tidak cukup untuk 3-3, maka untuk 3-3 hukumnya haram. Tidak boleh untuk 3-3, minimal 1 kali atau 2 kali. Sisanya digunakan untuk yang sangat haus itu. Terus wa idrakul jamaati afdalu min tahdisil wudu'i. Adapun untuk mengejar berjamaah, cak mudhura nyapa berjamaah karinto lebih utama itembeng lo neloin dalam wudu, baik lo neloin dalam ngusap maupun lo neloin dalam ngasain. Wasairu adabihi allati lam yakulil muhalifu biwujubiha kama sijami rasi wa dzalika adai. Dan juga sisanya ada berwudu yang tidak sedikit orang yang membedainya dengan kewajibannya, seperti mengusap semua kepala dan menggaruk-garuk atau menggosok-gosok anggota. Wa illa, apabila tidak ada demikian, kudim alal jamaati, maka harus didahulukan untuk berjamaah. Tapi di antara kita kadang-kadang itu malah mengejar yang tidak lebih utama, justru meninggalkan yang lebih utama. Yang seharusnya yang lebih utama itu didahulukan daripada yang tidak begitu utama. Cak madhura lebih sering muang tompeng daripada tompeng buang buteri peleh. Lah ini fakta yang ada. Lebih sering ya ini yang terjadi. Tompeng buang buteri malai peleh. Ini kesalahan. Wala tuksir subal ma'i, dan jangan terlalu banyak menyilinkan air, mengalirkan air, bihaisu yasidu ala ma yakfil adwa, dengan sekiranya lebih dari membasuh anggota. Jangan terlalu banyak mengalir air untuk menyarimi anggota. Kita harus secukupnya saja, karena berlebihan bagaimanapun juga itu tidak baik. Wa illam yasid ala salasi, walaupun tidak lebih dari 3. Mentang-mentang tidak lebih dari 3, tapi untuk menyirinkan air atau menyirami air itu terlalu banyak. 1 tangan misalnya 2 ember misalnya. Mentang-mentang tidak 3 kali. Walaupun 1 kali, kalau airnya 1 jeding untuk 1 tangan misalnya, ini berlebihan termasuknya ini. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Walau ala sati nahrin fadzalika makruhun, walaupun di tengah sungai misalnya, ini hukumnya haram. Mengalirkan air yang berlebihan itu hukumnya makruh walaupun di tengah sungai. Walau ala sati nahrin fadzalika makruhun, hukumnya makruh. In kana bi mujarradil waswasati, itu bila sunyi dari waswas. Apabila enggak ada waswas, ya tidak makruh karena namanya waswas. Wa kana al-ma'u mamlukan lahu au mubahan, air yang tidak haram itu cuman makruh itu kalau memang miliknya atau memang air boleh untuk digunakan. Tapi kalau air itu memang bukan miliknya atau bukan yang suatu yang diperbolehkan, tapi berlebihan dalam menggunakan air, hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Haram karena berlebihan. Fa in kana mauqufan hurimal israf. Apabila air itu air yang diwakafkan, maka hukumnya haram untuk berlebihan. Lebih dari 3 kali itu hukumnya haram. Falil muwaswisin syaitonun yatahaku. Bagi orang waswas itu ada setan yang menertawakan kamu. Kalau syekhuna kita ya, guru saya,
itu pernah bilang begini, kalau orang itu waswas sebenarnya itu menunjukkan pada bodohnya katanya itu. Karena orang waswas itu ada setan yang menertawakannya. Makanya kita harus perangi. Wallahu alam.